Karno yang kemudian diwujudkan oleh Presiden Jokowi. Apakah Bung Karno juga kakotopia juga dong? Iya. Ini kalau presiden, kalau Presiden ada. Bung Karno sadar dari mimpinya, ditempeleng tuh Presiden Jokowi itu. Karena bukan itu konsepnya. Benar, serius saya. Dia nggak ngerti kan asal usul semua ibu kota, asal usul historisnya diberikan tuh, legitimasi kulturalnya ada. Ini menggusur. Mana ada Bung Karno menggusur-gusur orang tuh? Nggak. Alasan Bung Karno pindah apa sih? Coba. Geografis Indonesia sentris, ya. ada di tengah-tengah. Iya. Oke, jadi semua itu diurutkan, nggak ada yang disebut perspektif Jokowi. Kan lain perspektifnya kan? Sama sekali nggak ada. Karena ini adalah ambisi aja dan nggak ada nilainya gitu. Sesuatu yang nggak ada nilainya ya namanya kakotopia atau kekacauan ujungnya itu kayak orang bikin menara Babel aja. Beredar video lama yang kembali viral saat kedua host Total Politik bertanya kepada Rocky Gerung terkait IKN. Adi Putro mengatakan bahwa Jokowi lah yang berhasil merealisasikan mimpi Soekarno untuk memindahkan ibu kota Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan. Karno yang kemudian diwujudkan oleh Presiden Jokowi. Apakah Bung Karno juga kakotopia juga dong? Iya. Ini kalau presiden, kalau Presiden ada. Bung Karno sadar dari mimpinya, ditempeleng tuh Presiden Jokowi itu. Karena bukan itu konsepnya. Benar, serius saya. Dia nggak ngerti kan asal usul semua ibu kota, asal usul historisnya diberikan tuh, legitimasi kulturalnya ada. Ini menggusur. Mana ada Bung Karno menggusur-gusur orang tuh? Nggak. Klaim tersebut langsung dibalas oleh Rocky Gerung. Rocky mengatakan jika Soekarno bangun dari mimpinya, ia pasti akan menempeleng Presiden Jokowi karena pemindahan ibu kota tersebut dilakukan dengan cara yang kasar, yaitu menggusur masyarakat. Bukan hanya Rocky Gerung yang mempertanyakan ide pemindahan ibu kota ala Soekarno. Sejarawan JJ Rizal juga mempertanyakan hal tersebut. Jujur saya tidak siap karena saya memikirkan anak-anak yang masih kecil. Mohon maaf Pak Presiden, saya tidak siap untuk pindah ke IKN. Sejarawan JJ Rizal mempertanyakan bukti Soekarno ingin memindahkan ibu kota Indonesia ke tengah Nusantara. Dalam Twitternya, JJ Rizal mempertanyakan tidak ada satupun sumber primer yang bisa buktikan Soekarno kepingin pindah ibu kota. Jadi, jika tim Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud mendukung pindah ibu kota ke IKN, maka itu ngaku-ngaku anak ideologi Soekarno tapi perilaku tindakannya justru bertolak belakang serta memanipulasi Soekarno. Ia mengomentari postingan dari Joel Pikar. Dan itu adalah menunjukkan Indonesia bisa memindahkan ibu kota ke tengah dari Nusantara kita. Jadi simbolisme ini sangat penting. Kita kalau bicara sekedar prioritas, bagi kami, bagi Pak Ganjar, ide besar Bung Karno, dan dalam ini Pak Jokowi menjalankan IKN adalah karena Pak Jokowi anak ideologis Bung Karno, sama seperti Pak Ganjar adalah anak ideologis Bung Karno. Dalam video tersebut, Zulfikar Amir, juru bicara Timnas Anies Baswedan dan juga Muhaimin mengatakan, jangan sampai pembangunan IKN memberatkan masyarakat. Akhirnya, banyak kebutuhan masyarakat terbengkalai akibat pemerintah fokus membangun IKN. Ia mencontohkan seperti film Hunger Games. Dalam film tersebut, ibu kota sangat megah, tetapi distrik di sebelahnya sangat miskin. Populisme itu perlu, tapi jangan sampai merugikan masyarakat, ya kan? Ketika kita membangun satu kota hanya sekedar mengejar simbol, sementara biaya yang dikeluarkan begitu besar dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangat minim, tidak ada logika yang bisa membenarkan keputusan ini gitu. Masa kita hanya sekedar berbangga, wah kita udah punya ibu kota baru, tetapi kemudian ada jutaan masyarakat Indonesia yang masih terjebak dalam kemiskinan gitu. Simbolisme seperti apa yang mau dibangun ketika hanya sekelompok orang, ada sekitar 2 juta penduduk IKN yang merasa bangga, sementara kota ini dikelilingi oleh lautan kemiskinan, sama seperti misalnya di film Hunger Games, ya kan? Ibu kota itu keren sekali, tetapi kemudian orang-orang yang tinggal di distrik itu miskin semua gitu.